Guys, perkenalkan nama saya Imam Widianto, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Informatika, kelas 2 TI 1. Di sini saya akan menjelaskan program HTML yang saya buat tadi. Kita masuk ke program. Nah, saya telah membuat program. Di program sini saya memasukkan head, title, body, H1, HR, P. Di dalam P ada BR dan P, baru di bawah juga ada P. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tag tersebut. Ini tag pertama, head. Head ini dia berfungsi untuk menampilkan nama dari dokumen yang kita buat. Nah, di dalam head di sini kita harus tambahkan title. Title ini dia berfungsi untuk menampilkan kata program desain web, karena kita ingin judul web kita program desain web, maka kita tambahkan titel program desain web. Nah, ini sebagai judul halaman ya. Ini sebagai judul halaman. Nah, sekarang selanjutnya tag body. Tag body ini berfungsi untuk menampilkan isi dokumen web browser, karena kita di sini sudah mengganti nama judul halaman. Kita pindah ke body biar halaman kita ada isinya gitu. Jadi kita tambahkan body. Nah, body di body ini saya masukkan style background color agar agar latar dokumen saya berwarna ini. Saya perlihatkan contohnya. Nah, di sini warnanya kan sesuai dengan program tadi kan. Ini warna latarnya. Jadi tadi saya tambahkan style ke dalam bodinya agar latarnya berwarna gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke H1. H1 ini apa sih? H1 ini dia heading. Heading itu untuk mempertebal teks yang kita ingin buat di suatu dokumen. Dia heading itu memiliki 6 tingkat ketebalan. Semakin tinggi angkanya, semakin kurang ketebalannya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan H1, berarti ketebalannya sangat tebal ya. Nah, terus di sini saya tambahkan center. Apa sih center itu? Nah, center itu berfungsi untuk memindahkan teks belajar desain web ini ke bagian tengah. Nah, kita lihat contohnya. Nah, belajar desain web ini, dia tadi kan saya menggunakan H1, jadi ketebalannya tebal. Dia beda dengan teks yang di bawah ini. Kan karena saya di situ saya ingin membuat judul kan, judulnya belajar desain web, maka saya menggunakan H1 biar judulnya ketahuan bahwa wah ini tebal, berarti ini bawah ini judul. Nah, dan senternya saya tambahkan senternya biar dia tertaruh di bagian tengah, biar bahwa dia diyakini bahwa ini judul center itu. Nah, oke, kita masuk ke HR. HR ini dia berfungsi untuk membuat garis pembatas. Nah, tadi kan kita sudah membuat judul kan. Nah,
otomatis kita setelah judul kita membuat isinya. Saya ingin memisahkan antara judul dengan isi dengan menggunakan HR atau garis pembatas. Bisa kita lihat juga di sini. Nah, HR itu yang ini, yang biru, yang garis panjang. Dia membatasi antara judul dan isi. Jadi dia berfungsi untuk membuat suatu garis pembatas kan. Semoga kalian paham. Selanjutnya kita masuk ke P. P ini adalah paragraf. Biar isi dari dokumen tersebut dia bisa tampil secara berparagraf. Seperti ini saya taruh P, ini adalah sebuah paragraf pertama yang mengandung beberapa teks. Dan di bawahnya saya taruh juga P, ini adalah paragraf kedua, dan P, paragraf ketiga. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah sebuah paragraf yang mengandung beberapa teks. Otomatis dia tertaruh di paragraf pertama. Terus yang tadi ini adalah paragraf kedua, dia menjadi paragraf kedua. Dia memiliki jeda di sini. Di dalamnya memiliki jeda. Begitu juga paragraf ketiga memiliki jeda. Nah, kenapa ada line break di membuat baris baru ini ada di bagian bawah? Ini adalah sebuah paragraf pertama yang mengandung beberapa teks. Nah, saya jelaskan juga kenapa kata ini berada di bagian bawah ini. Masuk ke program tadi. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini saya menggunakan tag BR. BR itu apa? BR itu baris baru. Dia berarti berfungsi untuk membarisbarui teks yang kita inginkan. Seperti ini, line break digunakan untuk baris baru, tapi dia masih masuk ke dalam satu paragraf. Karena awalnya saya buka dengan paragraf dan akhirnya saya tutup juga dengan paragraf. BR-nya berada di bagian posisi tengah teks dari paragraf tersebut. Ini maupun kita akan pindah ke bagian bawah seperti ini kan, kita pindah secara manual, dia otomatis tidak akan berpengaruh. Biar walaupun dia di sini sudah kosong, di browser dia tidak akan kosong seperti ini, karena di sini dia masih masuk ke paragraf 1, tapi di sini saya sudah di tengah-tengah teksnya saya sudah tambahkan BR. Kita lihat sini contohnya. Nah, tadi kan BR-nya saya taruh di bagian belakang line break. Nah, jadi otomatis line break-nya akan otomatis muncul di bagian bawah kata ini adalah sebuah paragraf, karena BR-nya berfungsi untuk membuat suatu baris baru. Mau kita taruh di bagian sini, di sini kan dia tersambung kan, dia tidak akan berpengaruh, dia tetap otomatis akan berpindah ke bawah bagian sini. Nah, jadi biar ini dia berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, terus yang ini yang berwarna hijau-hijau ini adalah suatu komentar. Kita lihat juga di program kedua saya. Program kedua saya dia ini kan hijau ini adalah suatu komentar. Dia komentar itu tidak akan muncul di browser ketika kita run. Dia tidak akan mengganggu program kita, karena ini hanyalah sebuah komentar, sebuah teks yang menjelaskan isi-isi dari program tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat 3 program. Di program kedua ini saya agak membuat lain. Saya menambahkan tag lain
yang tagnya berisi UL, LI, dan strong. Di sini saya sudah tidak akan menjelaskan ini karena tadi awalnya saya sudah menjelaskan head, detail, H1 dan P. Kita akan menjelaskan yang ini, WL. WL ini apa? WL ini berfungsi untuk mendefinisikan list, dalam kata lain menampilkan daftar item yang sejajar. Seperti yang saya taruh ini kan dia seperti body, tapi body dia hanya menampilkan isi. Dia hanya menampilkan isi. Tapi WL ini dia menampilkan isi tapi secara berurutan, secara sejajar. Nah, contohnya kita close dulu yang run pertama, kita run yang program kedua. Kita run program kedua. Nah, fungsi dari WL tersebut ini, kata-kata di dalamnya sejajar. Dia berbaris baru tapi secara sejajar. Nah, kita lanjut ke LI. LI ini berfungsi untuk menampilkan data secara urutan ke bawah. Dalam artian dia memiliki dia menentukan ini bulat ini itu adalah LI tersebut, bulat tersebut. Strong. Kita masuk ke strong. Strong ini untuk membuat teks yang kita ingin menjadi tabel. Selanjutnya kita masuk ke ini, strong. Strong ini untuk membuat teks yang kita ingin menjadi tebal. Dia sama seperti H1, tapi H1 dia mentebalkan teks yang kita masukkan ke H1 kan. Sedangkan strong ini dia hanya mentebalkan teks yang kita inginkan. Dia tidak memiliki tingkat ketebalan, dia hanya satu tingkat ketebalan. Seperti kita lihat di sini. Nah, jadi kan tagnya kita masukkan ke ini, ke strong. Jadi tagnya di sini tebal, berwarna hitam. Jadi semoga kalian paham WL, LI, dan strongnya. Di program ketiga ini saya sudah tidak akan menjelaskan karena di sini isi-isinya seperti isi-isi yang program pertama saya tadi. Tapi di sini saya hanya merubah kata-katanya. Jadi begitu saja penjelasan tentang program HTML saya yang saya buat tadi. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat untuk kalian.